Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Alfian Rizky Desta Pratama dengan jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, manusia, makhluk sendiri, individu, dan manusia bermasyarakat atau bersosial. Dengan MKWU PSEBKB. Dengan materi apa yang dimaksud dengan manusia, apa makna manusia sebagai makhluk individual dan sosial, apakah peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial serta normanya. Makna manusia. Apa makna manusia sebagai insan atau makhluk individu? Manusia atau makhluk individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum yang artinya tak berbagi atau sesuatu kesatuan yang memiliki batas yaitu perseorangan atau manusia. Manusia sebagai perseorangan atau individu bersifat nyata, tidak sama dengan manusia yang lainnya, dan sebagai pribadi dengan karakteristik khas tertentu yang berupaya merealisasikan potensi dirinya. Manusia makhluk individu, pertumbuhan dan perkembangannya. Nativistik menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan individu semata-mata ditentukan atas dasar faktor dari dalam individu tersendiri seperti bakat dan potensi. Termasuk pula hubungan atau kemiripan orang tuanya, contohnya ayah seniman, maka anak yang memiliki potensi sebagai seniman. Kedua, empiristik menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan individu semata-mata didasarkan atas faktor lingkungan. Contohnya, seringkah Anda mendengar anak yang suka berkata kasar, maaf seperti ini contohnya banyak. Mereka awalnya mengetahui arti tersebut. Ketiga, konvergensi merupakan pandangan yang menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor dari individu dari lingkungannya. Misalnya anak yang berada di negara yang sedang berperang tidak akan bisa tumbuh dengan maksimal. Dan selanjutnya manusia makhluk individu, pertumbuhan dan perkembangan. 1. Pandangan individualisme. Yang pertama, paham individual. Pengembangan pemikiran bahwa manusia pada dasarnya adalah individu yang bebas dan mereka paham ini menekankan pada kekhususan, martabat, hak dan kebebasan orang per orang. Contohnya, setiap insan yang dilahirkan tentunya mempunyai pribadi yang berbeda-beda atau menjadi diri sendiri, sekalipun kembar, mereka memang itulah uniknya manusia. Yang kedua, menurut Okendin, tim dosen TEP 2005, bahwa perbedaan individu setiap insan nampak secara khusus pada aspek perbedaan fisik, usia, tinggi badan, berat badan, perbedaan sosial, status ekonomi, agama, hubungan, kekeluargaan, suku, perbedaan kepribadian, watak, motif, minat, dan sikapnya. Perbedaan percakapan atau kepandaian, perbedaan ini walaupun sulit tetapi dapat diukur melalui riset. Selanjutnya, apa itu makna manusia sebagai insan makhluk sosial? Para ahli sosiologi Saunsan dan Suryadi 2008 menjelaskan manusia sebagai makhluk sosial, hidup berdampingan dengan yang lain. Manusia adalah makhluk yang bermasyarakat, tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Menurut Lama, Ferrazi, dan Ras 2011, manusia adalah makhluk sosial yang hadir di dunia sebagai hasil dari tindakan orang lain, yaitu ayah dan ibu. Berdasarkan penjelasan tentang manusia adalah sebagai makhluk sosial di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai individu tidak dapat hidup tanpa orang lain. Manusia membutuhkan pertolongan atau bantuan orang lain untuk memenuhi keinginannya, kepentingan, dan kebutuhannya. Oleh karenanya, manusia sebagai individu selalu ingin berinteraksi dengan sesama manusia untuk memenuhi hasrat, kepentingan, dan apa yang dibutuhkan dalam hidupnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.